Al-Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu, diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam Mustadraknya Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Adapun teori diturunkannya Al-Quran sebagai berikut. Teori pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan ke langit dunia. Setelah itu, dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20 atau 23 atau 25 tahun. Teori kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Teori ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda. Teori pertama paling masyhur dan didukung banyak ulama. Teori ini diperkuat banyak hadis sahih. Teori kedua dipelopori oleh Al-Muqatil dan Abu Abdillah Al-Halimi dalam kitab Minhaj, juga Al-Mawardi dalam tafsirnya. Teori ketiga dikemukakan oleh Al-Syabi dan kawan-kawan. Sedangkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat wahyu ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira ketika tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Adapun mengenai waktu atau tanggal tepatnya kejadian tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian meyakini peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 8 atau 18. Sebagian lainnya pada bulan Rajab pada tanggal 17 atau 27 menurut riwayat Abu Hurairah, dan lainnya adalah pada bulan Ramadan pada tanggal 17. Malaikat Jibril langsung memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat apapun, hanya dia merasa ayat tersebut sudah berada di dalam kalbunya. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba seperti gemerincing lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang pada keningnya berpencaran keringat, meskipun turunnya wahyu tersebut saat cuaca yang sangat dingin. Kadang-kadang unta dia terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat. Bila wahyu tersebut turun ketika dia sedang naik unta, cara seperti ini seperti dalam kisah di atas. Sebagian muslim memperingati waktu terjadinya peristiwa tersebut secara khusus. Di Indonesia, setiap tanggal 17 Ramadan biasanya dilakukan ceramah atau pengajian khusus bertemakan Nuzulul Quran. Dilihat daripada bulan yang disuruh kita berpuasa sebulan penuh, maka turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan, dan dilihat daripada bulan yang disuruh kita berpuasa sebulan penuh, maka turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan, dan dilihat daripada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar, maka tentunya turunnya Al-Quran terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan menurut Musnad Imam Ahmad, turunnya Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan, tetapi masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Namun yang paling masyhur adalah tanggal 17 Ramadan. Diriwayatkan bahwa surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada waktu sesudah asar, yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji terakhir. Pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu jelas menangkap isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada unta dia, dan unta dia pun duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu." Maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Karena itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu.
Setelah itu malaikat Jibril pergi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah.